Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya aturkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengklik video saya ini. Dan semoga kalian semua di mana saja berada selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang sholat jenazah. Pertanyaannya, apakah di dalam sholat jenazah disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah Al-Quran? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa sholat jenazah itu disyariatkan secara takhfif, artinya diringankan, supaya tidak memakan waktu lama. Makanya dalam masalah ini di kalangan ulama Syafi'iyah ada dua pendapat. Di sini saya akan bacakan dalam I'anatul Talibin jilid kedua halaman 126. Ini di punya saya, terbitan Nur Asia, jilid kedua halaman 126. Tentunya akan saya bacakan secara singkat saja. Maka di sini Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati dan Syekh Jainuddin Al-Malibari di sini menyatakan wa tarku iftitahin wa suratin illa ala ghaibin au qabrin. Di sini dinyatakan bahwa ayusannu tarkuhuma litulihima. Masalah membaca doa iftitah dan surah Al-Quran itu malah disunnahkan ditinggalkannya. Jadi sunnah meninggalkan, artinya sunnah tidak membaca doa iftitah dan sunnah tidak membaca surah Al-Quran, karena tentunya memakan waktu yang cukup lama. Dikhawatirkan kalau memakan waktu yang cukup lama, apalagi membaca surahnya yang panjang pamannya, dikhawatirkan jenazah keburu berubah. Itu alasannya. Makanya tidak disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Namun dalam masalah ini ada pengecualian, illa ala ghaibin au qabrin. Terkecuali kalau sholat jenazah gaib, seperti di kampung sebelah ada yang wafat, atau di desa sebelah ada yang wafat, kan sunnah. Kalau dari kampung kita umpamanya atau dari desa kita tidak ada satupun dari kampung kita yang ikut melaksanakan sholat jenazah hadirnya, maka itu disunnahkan menyolati jenazah gaibnya. Itu dikecualikan. Artinya disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Karena alasan tadi sudah tidak ada lagi. Karena jenazahnya pun telah dikubur. Makanya sudah tidak ada alasan lagi jenazah keburu berubah. Makanya itu disunnahkan. Au fi qabrin, atau melaksanakan sholat
jenazahnya di atas kuburan. Artinya jenazahnya sudah dikubur, lalu melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan. Itu pun disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Karena alasan sudah tidak ada. Karena jenazahnya pun telah dikubur. Itu disunnahkan menurut Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati dan Syekh Jainuddin Al-Maribari. Akan tetapi menurut Syekh Jamal Ar-Ramli dan Al-Khatib, bahkan ini termasuk qaul mu'tamad menurut Jamal Ar-Ramli dan Al-Khatib. Di sini wal mu'tamadu inda Jamal Ar-Ramli wal Khatibu adamul istisna'i fala yusannu al-ityanu bihima mutlaqan indahuma. Qaul mu'tamad, qaul yang dipakai sandaran menurut Jamal Ar-Ramli dan Al-Khatib, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Tadi kan menurut Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ada pengecualian. Terkecuali kalau sholat jenazah gaib dan sholat jenazah di atas kuburan. Itu disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Nah, menurut Jamal Ar-Ramli dan Al-Khatib itu tidak ada pengecualian. Artinya walaupun melaksanakan sholat jenazah gaib dan melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan, maka itu tetap tidak disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah Al-Quran. Ini qaul mu'tamad. Dan Syekh Ibnu Hajar juga dalam kitab Tuhfah, di sini memang beliau di sini dalam kalam Ibnu Hajar di sini ada dua Ibnu Hajar. Kalau dalam bab khusus yaitu bab sholat jenazah, beliau juga mengistisna, mengecualikan, terkecuali kalau sholat jenazah gaib atau sholat jenazah di atas kuburan disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah. Akan tetapi menurut Syekh Ibnu Hajar dalam bab sholat fardu atau sholat sunnah selain sholat jenazah, maka beliau mengatakan ini walaupun di sholat jenazah, beliau juga mengatakan tidak disunnahkan, dan jenazahnya jenazah gaib atau jenazah sholat jenazah di atas kuburan, itu beliau juga menyatakan secara mutlak tidak disunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah Al-Quran walaupun di dalam melaksanakan sholat jenazah gaib atau melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam madhab Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah ini memang ada dua pendapat. Jadi kalau melaksanakan salah satunya itu tentunya boleh karena ada yang kita ikuti. Akan tetapi tadi telah saya sampaikan menurut Syekh Jamal Ar-Ramli dan Al-Khatib
Bahkan Ibnu Hajar juga bahwa kaul yang mu'tamad itu secara mutlak tidak mensunnahkan membaca doa iftitah dan membaca surah baik di salat jenazah hadir maupun di salat jenazah yang gaib, juga salat jenazah di atas kuburan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.